Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Jungen Lehler sedang berada di Prasasti Wambang Kulwan untuk merevisi vlog yang dulu pernah kita buat dan selalu bersama teman saya. Ini dia orangnya. Ya, Ahmad Udin. Ya, dulu kita tahun 2019 akhir ya itu pernah kesini dan mau merevisi. Karena dulu saya sempat menyebut peninggalan kerajaan Jenggala, ternyata lebih tua dari Jenggala, yaitu kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno. Iya, yuk kita lihat langsung ke prasastinya. Sana ya. Ngomong-ngomong, prasastinya ini emang sangat tua sekali. Ini dia. Dibuat pada tahun 9134 atau 991 Masehi. Oke, jadi di sana sudah ada musola, kemudian itu loket untuk pasar Tiban atau pasar apa itu sebutannya, yang buka setiap hari Minggu. Ini gerbangnya dan di sampingnya ada tulisan Sendang Kamal, Sima Swatantra, Medang atau Mataram kuno. Dan ini termasuk tulisan aksara Jawa baru. Kalau aksara Jawa kuno itu namanya huruf Kawi, turunan dari huruf Palawa. Ya, alhamdulillah pemirsa, di sini tempatnya menjadi sangat sejuk ya. Dulu tempat ini panas sekali karena ini sudah mendapat perhatian dari Pemkab Magetan. Pohon samar, baru tahu saya. Nah, jadi ini nama prasastinya adalah Wambang Kulwan ya, sesuai nama desa ini pada masa kerajaan kuno. Kemudian Sendang Kamal itu adalah nama tempat pemandian yang ada di sana itu ditemukan oleh Ronggo Prawiro Dirjo III, seorang Adipati Wedono di wilayah Madiun. Sebelumnya di tahun 1921 itu Jan Laurens Brandes itu pernah ke sini dan membaca 12 baris pertama yang ada di prasasti ini. Ya, itu disebutkan informasi yang didapat dari pembacaan Brandes itu yaitu berupa penetapan daerah Sima di wilayah Mauspati dan sekitarnya. Wilayah Sima itu adalah wilayah perdikan kalau di istilah Jawa Baru, yaitu tanah yang bebas pungutan pajak atau upeti. Status Sima itu diberikan oleh Dharma Wangsa Teguh, kemudian diteruskan oleh Dharma Sangramawi Kranta, kemudian diterima oleh Samgat Kanuruhan Empu Burung. Upacara dihadiri oleh para samgat dari berbagai daerah. Samgat itu adalah istilah untuk pejabat tinggi kerajaan Mataram kuno. Oke, ini dia informasi tentang prasasti ini dan itu adalah prasastinya. Prasasti ini diluncurkan pada tahun 913 Saka atau 991 Masehi menggunakan aksara Kawi dengan bahasa Jawa kuno. Dan di bagian bawahnya sudah tertanam ini ada motif bunga patmo atau bunga teratai. Awalnya ditemukan 4 prasasti di sini. Yang satu dengan nomor D37 itu sudah dibawa ke Museum Nasional Jakarta. Kemudian yang 3 itu masih tersisa di sini. Dan tahun 991 itu juga bertepatan dengan serangan Wangsa Isyana ke kerajaan Sriwijaya untuk mendapatkan hegemoni di wilayah Malaka. Jadi pada tahun 928 ini berdasarkan prasasti Turian itu menyebutkan bahwa Empu Sendok yaitu pendiri Wangsa Isyana. Empu Sendok yaitu pendiri Wangsa Isyana memindahkan pusat kerajaan Medang ke Jawa Timur. Kemudian bergelar Maharaja Si Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa. Alasan pemindahannya ada bermacam-macam, yaitu ada sejarawan Belanda yang menyebut karena letusan Gunung Merapi. Dan ternyata Gunung Merapi itu baru meletus tahun 1006 Masehi. Ada yang menyebut karena kehabisan dana karena terlalu gencar membangun candi tanpa minim literasi, membuat prasasti-prasasti atau catatan-catatan pada Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya itu sangat minim sekali. Akhirnya Wangsa Isyana berdiri untuk memperbaiki keadaan itu. Kemudian alasan yang ketiga yaitu adanya kerajaan tertua di Jawa Timur yang bernama Kanjuruhan. Kerajaan ini diketahui oleh Medang Kamulan akhirnya diinvasi dan berhasil
menjadi wilayah bawahan Medang Kamulan. Ya, melihat kesuburan dari wilayah Jawa Timur, kemudian dekat dengan aliran Sungai Berantas yang menuju ke pelabuhan di Surabaya, akhirnya pusat pemerintahan di Medang Kamulan dipindahkan ke desa Tamplang yang sekarang menjadi desa Tembarang di wilayah Jombang, Jawa Timur. Jan Lauren Brandes, yaitu seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, itu pernah ke sini dan meneliti prasasti Kwambang Kulwan hingga membaca 12 baris pertama yang tadi saya sebutkan. Kemudian tahun 1921 itu juga JLA Brandes itu mengawal pendirian gedung ini untuk dijadikan sebagai tempat ganti baju setelah nyebur-nyeburan yang ada di Sendang Kamal. Oke, kita masuk. Untuk bangunan ini tersisa dinding dan tiang-tiang penyangga untuk tempat duduk atau buk dalam bahasa Jawanya. Kabarnya dari petugas BPJB yang menjaga tempat ini, genteng dan apa jenis tusuk ya, kayu-kayunya itu diboyong ke Trenggalek atau mana itu dekatnya Trenggalek, Tulungagung. Kabarnya begitu. Oh ya, dan ini adalah Sendang Kamal yang dimaksud itu. Sudah kembali terisi air. Saya dulu kesini tahun 2019 itu, bulan Agustus itu kering. Kemudian pas kita kesini lagi di bulan Oktober atau apa itu, yang konten pertama itu, alhamdulillah sudah berisi air tapi keruh, dan ini sudah dikasih ikan koi, kemudian kondisinya sudah kembali bersih Dan berwarna kamal seperti ini. Cing! Makanya namanya Sendang Kamal, dia ikan-ikannya. Ya, jadi karena alasan inilah ada bangunan Belanda di sini, itu yang membuat saya hari ini memakai gaya atau style Indies. Style Indies itu adalah orang-orang Belanda yang terlalu cinta dengan Jawa hingga orang Belanda itu kehilangan identitas budaya Belandanya dan malah tercampur dengan budaya Jawa. Dan style seperti ini itu justru di Eropa atau di Belanda sendiri itu nggak ada. Jadi hanya ada di Jawa saja. Jadi budaya baru yang terbentuk karena adanya orang luar yang datang ke Jawa. Di Belanda sendiri itu untuk di wilayah perkotaan itu ya layaknya di Inggris, memakai setelan jas hitam, kemudian ada sauberhat atau topi tinggi itu. Untuk di wilayah pedesaan Belanda itu seperti orang-orang Jerman malah. Oke, jadi ini saya dulu pernah masuk ke sini ya waktu kolam ini masih kosong. Ini dalam sekali, nggak tahu berapa meter ini kedalamannya. Kemudian naik, nah di sini sepertinya untuk tempat nyantai-nyantai. Kemudian di sana ada 2 kamar, dan di sana yang dua itu kayaknya itu adalah tempat untuk ganti pakaian karena tempatnya yang apa mojok dan nyudut ya, jadi aman kalau misal diintip orang. Dan di situ ada arca monyet itu. Ketek ya, itu dulu di Gapuro ya. Sekarang karena Gapuronya diganti terus dipindah ke sini. Jadi Sendang ini ditemukan oleh Raden Suronegoro di bawah Adipati Wedono Ronggo Prawiro Dirjo III, yaitu dia adalah seorang adipati wilayah Madiun. Dinamakan Sendang Kamal karena warna airnya itu berwarna kamal, atau kalau orang barat nyebutnya olo, yaitu warna seperti telur bebek, warna biru kehijauan. Kemudian untuk pemeliharaan Sendang ini selanjutnya diserahkan kepada Adipati Mauspati yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Yudo Prawiro pada tahun 1830 hingga 1880 sebagai hasil dari perjanjian Sepreh yang terjadi pada bulan Juni tahun 1830. Yang waktu itu wilayah Mauspati dan sekitarnya ini adalah wilayah Brangwetan atau Monconegoro dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi untuk siapa saja yang berkeinginan menjadi abdi dalem Caos, yaitu abdi dalem yang bertugas di luar Keraton Jogja, bisa mendaftar di Keraton Jogja, kemudian memilih tempat ini sebagai tempat bekerjanya, yaitu sebagai juru kunci. Oke.
Ini berada di sisi timur tempat pembuangan airnya. Karena itu di bawah desa ini ada sungai bawah tanah yang kemudian muncul sendang di situ, kemudian airnya mengalir terus hingga di sini. Jadi tanpa pembersihan pun ini sudah alami berganti airnya. Richtige Berliner